Shalom, haleluya, puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi di renungan pagi hari ini. Ya, kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang kuat, semua karena berkat kemurahan Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan kita. Tiada Tuhan seperti Allah kita, Yesus namanya, yang sanggup memberikan kita kebaikan, pertolongan, sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita langsung saja di pagi hari ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan judul sesuatu yang tidak disukai oleh Tuhan. Nah, ini tema di pagi hari ini mungkin pikir apa ya sesuatu yang tidak disukai oleh Tuhan. Tentunya itu adalah hal-hal yang menyangkut pada sesuatu yang di luar kebenaran firman Tuhan. Salah satu hal atau larangan daripada Tuhan yang tidak disukai oleh Tuhan. Bapak Ibu ini berkati oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, kan dalam pribadi saya juga secara pribadi, pasti saja kita menemukan mungkin ada hal-hal yang tidak kita sukai, mungkin dari orang lain, mungkin dari cara pekerjaan orang lain, mungkin dari pola pikir orang lain, mungkin dari pendapat orang lain, mungkin dari sikap seseorang yang tidak kita sukai. Pasti ada saja yang tidak kita sukai dari dia. Mungkin tingkahnya yang sepertinya tidak sama atau tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita mengetahui bahwa tidak semua bisa dikatakan harus sama dengan kita, memang betul. Nah, tapi yang tidak kita sukai adalah seperti mungkin seseorang mencuri, mencemarkan nama baik, menipu, itu adalah hal-hal yang buruk. Tuhan juga tidak menyukai hal-hal yang seperti itu. Perkataan kotor, Tuhan juga tidak menyukai hal-hal yang seperti itu. Nah, yang perlu kita ketahui di sini bahwa kita melihat Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ada 6 hal yang Tuhan tidak sukai. Ya, ini khususnya disampaikan atau firman ini khusus disampaikan kepada orang-orang fasik, ya, orang-orang fasik khususnya pada waktu itu. Nah, kita melihat di dalam Amsal pasal yang ke-6, ayat yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Saya akan bacakan. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Nah, mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera menuju kejahatan. Ayat 19, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Nah, kita baca di dalam Amsal ini pasal 6 ayat yang ke-19, Bapak Ibu, bahwa ada hal-hal yang Tuhan tidak sukai, termasuk juga di dalam kehidupan kita ada hal-hal yang Tuhan tidak sukai, ya. Maka dari itu Bapak Ibu kita belajar untuk bisa memperbaikinya. Nah, yang pertama adalah mata sombong. Nah, mata sombong ini adalah kesombongan ini adalah salah satu keangkuhan, ya. Keangkuhan yang ada dalam diri seseorang. Kita melihat ketika dalam dirinya mungkin mendapat sesuatu yang lebih dari orang lain, mungkin sesuatu yang lebih mampu, mungkin mempunyai segala kemewahan, kekayaan, mungkin itu dia menyombongkan semuanya dengan memandang rendah orang lain, dengan memandang orang lain itu wah tidak ada apa-apanya. Mungkin dia mempunyai status mungkin hanya seorang bisa dikatakan mungkin usahanya yang kecil-kecilan lah seperti itu, ya. Nah, kita mungkin mempunyai usaha yang lebih besar, lebih jaya, lebih makmur, ya. Tapi ketika kita melihat orang-orang di luar sana yang masih mungkin tidak mempunyai pekerjaan ataupun apapun itu, jangan pernah kita menganggap bahwa saya lebih hebat dari kamu, saya lebih bisa, saya lebih makmur daripada kamu. Kita tidak boleh menjadi orang-orang yang sombong, karena awal dari kesombongan itu adalah kehancuran, ya Bapak Ibu. Bagaimana ketika orang-orang Babel bisa dikatakan mereka adalah orang-orang yang sombong, yang coba untuk bersaing dengan Tuhan, yang sampai membuat menara sampai
langit. Dan akhirnya apa? Tuhan kacau balaukan semuanya. Jadi orang sombong tidak akan selamanya berada di level yang bagian atas. Sewaktu-waktu akan jatuh. Jadi segala kesombongan itu jangan ada di dalam kehidupan kita. Jangan kita pernah pamerkan kesombongan yang ada dalam diri kita. Baik materi apapun itu Bapak Ibu, keberhasilan, kesuksesan, jangan sampai kita menyombongkannya. Apalagi sombong pada Tuhan ya. Nah, yang kedua adalah lidah dusta. Nah, kita melihat bahwa lidah ini memang tidak bertulang ya Bapak Ibu ya, satu organ yang tidak bertulang. Tetapi ini menimbulkan banyak perkara ketika kita tidak bisa menguasainya, ketika kita tidak bisa mengendalikannya, maka lidah ini juga bisa membunuh ya. Alkitab mencatat bahwa Yakobus di sana kita bisa membaca bahwa lidah ini bisa membunuh. Dengan lidah ini juga Bapak Ibu bisa menyebarkan berbagai fitnah ya. Fitnah dan mungkin itu penipuan segala macamnya karena dengan lidah, dengan segala yang dilakukan. Nah, lidah dusta, lidah yang bisa mencakup adalah kebohongan ya. Kebohongan Bapak Ibu. Jadi saya percaya bahwa mari kita menggunakan lidah kita ini dengan hal-hal yang menyangkut pada kebenaran ya. Kebenaran, bukan dengan hal-hal yang tidak ada artinya ya, yang bisa merugikan orang lain ya. Jangan sampai menjadi lidah penipu. Jangan sampai lidah kita ini kita pergunakan pada hal-hal yang mungkin bicarakan orang lain, kekurangan orang lain, kelemahan orang lain, bahkan mungkin bicarakan keluarga orang lain. Bahkan mungkin lidah kita ini kita gunakan untuk bisa mungkin menipu orang lain ya. Tapi lidah kita ini kita pergunakan untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk bisa bercakap-cakap dengan Tuhan, untuk bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Karena itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Karena lidah pendusta adalah bapaknya adalah iblis. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat ke-44 berkata oleh bapak segala penipu adalah iblis ya, lidah pendusta, bapak pendusta ya Bapak Ibu. Seperti itu kita bisa baca sendiri. Jangan sampai kita menjadi seorang yang pendusta ya. Puji Tuhan. Dan yang ketiga adalah tangan yang menumpahkan darah orang yang tak bersalah. Nah, ini suatu gambaran bagi kita Bapak Ibu bahwa di dalam kehidupan kita mari mencoba untuk mengendalikan setiap emosi kita, setiap kehidupan kita. Jangan sampai kita lebih menuruti kedagingan kita ini sehingga emosi itu meluapkan hal-hal yang tidak baik. Kita melakukan tindakan yang salah, sampai-sampai mungkin melakukan hal yang di luar kebenaran firman Tuhan. Akibatnya Bapak Ibu, karena tadi adalah mungkin perkataan-perkataan yang menyinggung orang lain, akhirnya bisa terjadi mungkin pembunuhan segala macamnya ya. Dan yang keempat adalah hati yang merencanakan yang jahat. Hati yang merencanakan yang jahat adalah kita mengetahui di sini bahwa sekarang kita melihat ada berbagai macam segala kejahatan-kejahatan yang timbul, kejahatan-kejahatan yang muncul ya Bapak Ibu di berbagai daerah dimanapun, karena memang dunia ini adalah dunia yang gelap ya. Ketika kita tidak bisa hidup dalam kebenaran, maka kejahatan itu udah ada di sekeliling kita Bapak. Jadi mari kita tetap berjaga-jaga di dalam kehidupan kita. Jangan sampai ada rencana-rencana yang bisa dikatakan bahwa dalam pola pikir kita ini bagaimana orang ini supaya jatuh. Bagaimana supaya orang ini bisa hidupnya itu kacau. Bagaimana orang ini supaya kehidupannya itu tidak maju-maju di dalam Tuhan. Bagaimana pelayanan ini supaya tidak bisa maju ya. Bagaimana caranya untuk usahanya tidak bisa maju ya. Tetapi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dan mari kita merencanakan di dalam pikiran, di dalam hati kita ini, bagaimana supaya saya ini semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Bagaimana cara saya ini supaya saya ini menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana pelayanan saya ini bisa menjadi berkat. Bagaimana pelayanan saya, usaha saya menjadi maju diberkati oleh Tuhan. Nah, itu yang harus kita munculkan di dalam kehidupan kita ya. Jangan sampai kita melakukan tindakan-tindakan yang jahat ya Bapak Ibu ya. Ya, kaki yang segera menuju pada yang kelima adalah kaki yang segera menuju pada kejahatan ya.
bersangkut paut dengan hal yang keempat tadi Bapak Ibu. Dan yang keenam adalah saksi dusta. Nah, kita melihat sekarang di berbagai kejadian, mungkin ada yang namanya salah satu kejadian yang muncul, akhirnya kita melihat di sana dan kita menyaksikan kejadian tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, jangan sampai kita ini lebih mempertahankan hal-hal yang salah dibanding hal-hal yang benar. Ya. Mari kita menyaksikan bahwa saya ini melihat kebenaran. Ya. Karena patokan kita adalah hanyalah firman Tuhan Allah yang hidup. Ya. Patokan kita hanyalah firman Allah yang hidup. Jadi jangan sampai menjadi saksi dusta, saksi palsu ya Bapak Ibu ya. Jangan memberikan kesaksian yang palsu, tetapi berikanlah kesaksian yang hidup, cerita yang nyata, fakta real ya yang terjadi ketika kita menjadi orang yang diberkati atau yang sudah dipilih Tuhan adalah ceritakanlah atau munculkanlah salah satu kebenaran ya, kebenaran dalam kehidupan kita. Jangan sampai menceritakan suatu hal yang belum pernah kita alami tapi kita menceritakan kepada orang lain ya. Tapi yang bisa merugikan orang lain, apalagi itu ya Bapak Ibu ya, yang sampai kehidupan kita ini bisa dikatakan merugikan orang lain ya. Dan yang ketujuh adalah yang menimbulkan pertengkaran saudara. Nah, efek dari semua atau kita melihat bahwa apa yang sudah kita dengarkan dari berbagai poin ini Bapak Ibu, nah permasalahan yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita adalah dalam persaudaraan. Ya. Mari kita tetap menjaga kerukunan persaudaraan kita satu dengan yang lain. Jangan sampai kita ini sudah mengenal firman Tuhan, tetapi kita hidup tidak seperti di dalam kebenaran firman Tuhan, tetapi kita hidup seperti orang yang di luar atau seperti cara orang dunia. Tapi kita mari ketika sudah saudara ini bukan hanya mungkin saudara kandung ya Bapak Ibu ya, tapi kita satu gereja juga adalah bersaudara di dalam Tuhan. Kita juga yang ada di lingkungan tetangga kita bersaudara di dalam Tuhan ya. Kita mari sama-sama saling membangun saudara-saudara seiman kita, saudara-saudara kita yang lain, saling menolong, saling menjaga, saling memperhatikan ya, saling memberkati. Nah itu yang ada ya Bapak Ibu ya. Jadi setiap kita pribadi yang sudah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita menyimak hal-hal apa yang tidak Tuhan sukai, mari kita buang hal itu jauh-jauh dalam kehidupan kita. Bila perlu jangan sampai ada di dalam hati kita ya. Tetapi mari kita mengembangkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif yang dapat membangun kehidupan kita dan yang membuat Tuhan itu disenangkan dan dimuliakan melalui setiap tindakan kita Bapak Ibu ya. Yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberkati setiap kehidupan kita. Rumah tangga kita diberkati Tuhan, usaha kita diberkati oleh Tuhan, keluarga kita diberkati oleh Tuhan, bahkan doa-doa kita pun akan dijawab oleh Tuhan ya. Yakin dan percaya kita mau melangkah di hari yang baru ini bersama dengan Tuhan. Sukacita surgawi akan tetap mengalir di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita akan bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur di pagi hari ini Tuhan atas setiap kebaikan dan rahmat Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, kami adalah anak-anak Tuhan yang Engkau pilih di dalam kehidupan kami. Kami mau berjalan di dalam kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan Yesus meninggalkan atau membuang jauh-jauh sesuatu hal yang Tuhan tidak inginkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya firman Tuhan yang kami dengar di pagi hari ini adalah menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah menjadi doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.